10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa bihi shahida. Thumma nazzala al-Qur'an fi shahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdaru imani ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Tuhan Allah, pada tawani silaturahim dan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Tuhan yang Allah, pada kami puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini dan lagi diberikan satu kenikmatan iman Islam. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan penuh khusyuk, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat mulia bersama dengan orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia, dan insya Allah akan dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan. Dan semoga ini sebagai sebab kita akan dikumpulkan bersama dengan orang paling mulia yaitu Rasulullah SAW di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saudara kita khususnya keluarga besar jamaah Masjid Tuhan, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera bagi yang sakit. Semoga Allah berikan jalan kepada yang terbaik yang mendapatkan ujian dari Allah masa-masa kehidupannya. Allah maafina fi badani, Allah maafina fi sami, Allah maafina fi basari, Allah maafina fi qalbi, Allah maafina fi fikri. Amin. Baik Allah, maka tentunya pada kesempatan yang mulia ini kita doakan secara khusus buat saudara kita yang dari Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan kemenangan buat para muslimin dan mujahidin di sana dan menghancurkan lagi-lagi orang Islam di sana. Allah mansur di mujahidin wal muslimin fi Palestina. Allah mansur di mujahidin wal muslimin Palestina. Allah ma'izzal wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Allah mahdina syiratal mustaqim. Baik Bapak Allah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan hadis kita. Lagi kita sudah masih melanjutkan bab nikah ya. Cuma pada malam ini kita sudah baca satu kasus yakni seperti apakah ya jika wanita ini berstatus janda atau gadis ini. Jadi begini sekali, sehingga nanti kita akan dibalik pada saat permandian boleh saat mati. Kalau gadis itu biasanya yang terjadi adalah ayah ini, kemudian saudara laki-laki, saudara laki-laki ya, angkat dan seterusnya. Sedangkan janda nanti tambah satu lagi, selain itu semua tambah satu lagi ya Pak, putra laki-laki, ya. Putra bukan laki dari kamu ini. Artinya putranya bisa jadi wali buat wanita yang janda ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya yang 113 ini terkait dengan izin wali dan sekaligus mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imratin nahatat bi ghairi idni waliha. Jadi Rasulullah bersabda bahwa perempuan mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, berarti fa nikahuha batilun, maka nikahnya adalah batal. Jadi bagian ini benar sekali. Farida Allah dia faham mahru bima istahalla fi farjiha. Jika sang laki-laki telah mencampurinya
maka si perempuan berhak mendapatkan mahar sebagai ganti dari kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Artinya Bapak Ibu, ini satu kasus yang manakala ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, gitu ya. Kemudian tidak ada wali, maka itu batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata tadi diketahui setelah berhubungan suami istri, maka di sini sang perempuan berhak mendapatkan mahar sebagai ganti dari kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Jadi tuliskan Bapak Ibu. Jadi kemudian fa'istajaro fa'yulqaw wajib makna waliyalahu. Dan jika mereka berselisih, artinya kekeh ini si laki-laki saya udah nikah gitu ya dengan saksi atau wali siapapun yang didatangkan gitu ya. Kemudian jika sehingga terjadi satu perselisihan, maka dibandingkan maka fal sultan wajib maknanya, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Jadi wali hakim itu baru muncul baru ada jika memang tidak ada wali yang bisa dihadirkan. Hadis ini adalah dalil tentang berlakunya wali dan akad nikah yang dilakukan terhadap wanita itu atau akad nikah yang dilakukan oleh wakilnya. Jadi kan cerita kita lebih baik Bapak Ibu jika bagaimana seorang ayah karena nggak kekeh atau nggak kuasa untuk menikahkan putrinya sendiri, dia mewakilkan pada naib dan sekalian ya. Dan itu nanti boleh dari naib bisa diwakilkan pada saudaranya yang berani misalnya dan sebagainya. Jadi kemudian kalau sang ayah tidak bisa karena sakit dan sebagainya, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Kalau tidak berarti saudara laki-laki dari mempelai putri tadi. Kalau tidak berarti om ya, saudara laki-laki dari ayah. Yang saya perhatikan. Baik, kemudian kata Nasmi dan Zohir hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar yang sepadan dengan wanita lain yang setara dengannya karena persetubuhan. Walaupun pernikahan itu batal. Jadi kenapa batal? Karena tidak ada izin dari wali atau wali tidak dihadirkan. Ya. Yang dimaksud dengan perselisihan dalam hadis ini adalah keengganan para wali untuk melakukan akad nikah terhadap wanita itu. Jadi, maka ini perlu dihadirkan oleh hakim. Ya, inilah yang dimaksud dengan al-qadha, ya. Sehingga perwalian itu berpindah kepada penguasa. Jadi wali hakim itu yakni dari pihak penguasa. Oke. Misalnya putra, bukan putri, laki-laki itu mau menikah, tapi walinya itu tidak mengetahui atau tidak izin. Seorang laki-laki, anak laki-laki ini bagaimana menikah tanpa izin apa wali wali orang tuanya. Baik, Bapak Ibu, ya, Ibu terutama ini jadi apa Najib bertanya bahwasanya gimana kalau mempelai laki-laki ini nikah tanpa izin walinya ya, atau orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, yang saya tadikan bahwa dalam syarat rukun nikah itu adalah dari mempelai laki ada wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi akad nikah, gitu ya, dan disunahkan dengan mahar, disunahkan dengan khutbah nikah. Artinya apa? Kalau ternyata ada laki-laki, seorang laki-laki, mempelai laki-laki, dia menikah tanpa seizin orang tuanya, besok itu boleh. Itu boleh. Tetapi lagi-lagi dalam satu anjuran, sifatnya adalah kita butuh restu daripada orang tua, itu penting. Tetapi secara aturan sahnya sah karena rukunnya terpenuhi. Jadi nggak boleh jika wali dari perempuan. Nah itu sekali. Kemudian kalau ternyata wali dari perempuan ini ayahnya nggak mau gitu ya, ini apa omnya nggak mau gitu dari laki-laki di sini, saudaranya nggak mau, dan dia udah harus nonton nikah. Terus ini gimana caranya? Baru wali ya. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Haji, bagaimana pernikahan seorang laki-laki menjauh hasil kecelakaan. Yang kedua,
Tapi perempuan sama berarti walinya tidak bisa kalibrasi kecelakaan, tidak bisa orang tua yang secara biologis dia, tapi walinya adalah wali. Gimana? Baik Bapak Ibu, ini beliau membahas di mana kalau terjadi kecelakaan, misalnya ini muncul di hari kabar terakhir dan sebagainya ini. Jadi kalau nanti terjadi kecelakaan, maka wanita ini atau laki-laki, wanita dan laki-laki ini, dia tidak boleh dinikahkan oleh orang Muslim yang tidak berzina. Jadi dia hanya boleh dinikahkan dengan yang berzina ini. Boleh. Nanti insya Allah ada hadis sama sekaligus ayat Al-Quran bagaimana Al-Quran membolehkan bahwa wanita berzina itu hanya boleh menikah dengan laki-laki berzina. Laki-laki berzina tidak menikah dengan walaupun ada beberapa ya. Pendapat yang syariah yang umum ya, yang banyak pendapat dari ulama dan ahli fikih kita itu bahwa yang boleh menikahi seorang wanita berzina karena yang berzina. Kemudian ada lagi pendapat. Berarti kalau sudah sah ya, suami istri. Tetapi ada pendapat yang lebih hati-hati. Kalaupun terjadi seperti itu, maka ini dia nikah dengan yang bersangkutan, tapi dia tidak boleh berhubungan sama dia lainnya. Ini pendapatnya. Tetapi pendapat umum yaitu berdasarkan kita pada tersebut dan penjelasan menunjukkan bahwa wanita berzina itu hanya boleh menikah dengan laki-laki berzina. Jadi tidak boleh katakan saya. Dia bilang wanita ini kecelakaan orang kaya gitu ya. Kemudian dia meminta pembantunya atau orang inilah dikasih sama anakku untuk menuruti airnya takut. Yang kedua, nanti jatuhannya terus jatuhan dari anak ke ibunya. Tidak boleh ke ayahnya, walaupun ayahnya yang berzina. Jadi walaupun ini menikah dengan yang berzina itu ya. Ini karena di luar nikah nanti disebut kita sebut zina, zina, ya. Maka nanti begitu anak itu lahir, maka dia walinya adalah ibunya, nasabnya ke ibunya. Ini walaupun tidak zina, walaupun benerannya, tapi tetap secara aturan Islam ini tidak boleh dari nasabnya kepada ibunya. Maka otomatis nanti kalau perempuan kalau itu dan berbalik, kalau perempuan, ya, maka pada saat nikah dia butuh wali. Yang boleh jadi wali adalah wali hakim atas izin ibunya. Namun dari Allah bilang ada sebagai hadis ini. Sangat masuk ada hadis terkait dengan itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi yang laki-laki itu di mana? Laki-laki hasil dari zina itu kalau nikah. Yang memang hati-hati nggak perlu ya, nggak perlu ya. Iya, maaf. Jadi kalau yang laki-laki karena tadi si perempuan zina tadi melahirkan anak laki-laki, nanti kan pada saat tidak butuh wali karena mempunyai putra. Tapi tetap Bapak Ibu yang kita kuatkan dalam konsepsi bahwa nanti begitu terlahir anak ini. Hadis dari 1014. Wa Nabi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dilihatkan? Anna Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW qala beliau bersabda. Apa yang bersabdakan? La tunkahul ayyamu hatta tustamal. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk. Sama lagi, jadi seorang janda itu tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk. Tetapi tetap butuh wali kok. Kalau tadi ijab kabul itu dilakukan secara online itu apa sih? Ijab kabul secara online ya. Artinya di sini tidak berhadapan antara wali sama yang menikah. Jadi secara online karena saya tahu. Iya, saya kemarin sudah dari hanya wali
Tapi mempelai tidak boleh. Jadi antara wali tadi proses ijab kabulnya itu nggak bisa mulai. Harus dilakukan secara gitu. Terus ya, jadi kata baik. Baik, kita teruskan. Ya, jadi Rasulullah bersabda, la tunkahul ayyamu hatta tustaqar. Jadi seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berbuk gitu ya. Wala tunkahul bikr, dan seorang gadis ya, tidak bisa dinikahkan hatta tustaqar. Ya, jadi seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai izinnya. Jadi kalau seorang janda diajak berbuk, ya, kalau seorang gadis diminta izin, artinya kalau itu nanti kita akan jumpai bahwa seorang alim tidak boleh memaksa putrinya untuk menikah dengan seorang selagi dia tidak mau. Oke, baik, kemudian kemudian Abdullah bertanya lagi, ya Rasulullah, wa kaifa ilmuha? Ya, bagaimana cara izinnya pada seorang wanita atau gadis tadi ya? Tasqut, diamnya adalah izin. Jadi kalau punya anak perempuan begitu ditarik, nikah sama ini ya diam. Gitu ya. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Ya, jadi sunnah ini wali di Abbas radhiyallahu dari Abbas radhiyallahu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sayyibu ahadu binafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru, dan gadis tustaqbal, ya. Sedangkan seorang gadis diajak berbuk, fa'idnuha sukutuha, dan tanda izinnya adalah diamnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian lagi dengan lafaz yang lain, laisa lil wali ma'as sayyidi amrun, ya. Dalam lafaz lain disebutkan seorang wali tidak memiliki suatu perintah terhadap janda. Lagi, seorang wali tidak memiliki suatu perintah terhadap janda. Wal yatimahu tustahmal, sedangkan wanita yang yatim harus diajak berbuk. Ya. Baik, wanita yang yatim menurut syariat adalah wanita yang masih kecil yang tidak memiliki bapak, gitu ya. Maka dia tidak boleh dinikahkan sampai dia mengizinkan yang bersangkutan. Makna lebih beratnya seorang janda terhadap dirinya sendiri daripada walinya adalah bahwa tidak dilakukan akad nikah terhadap dirinya sampai dia memerintahkannya. Itu janda ini. Baik. Ini baru masuk pada subbab syarat mandi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW, la tuzawwaju al-mar'atu al-mar'ah. Jadi seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya. Jelas ya, jadi syarat tadi harus laki-laki. Wa la tuzawwaju al-mar'atu nafsaha, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Itu perempuan ya. Jadi perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Berarti syarat wali yang pertama adalah laki-laki. Hadisnya menunjukkan bahwa seorang wanita tidak memiliki kekuasaan dalam pernikahan, tidak untuk orang lain dan tidak pula untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berarti seluruh 4 mazhab itu sepakat. Baik. Kemudian yang berikutnya, seorang wali itu tidak boleh menikahkan dengan pernikahan sighar. Apa itu sighar? Jadi menikah dengan bersyarat. Tapi syaratnya kalau pengen dewi ini, kalau pengen si wali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi dari Nabi. Ini umat dari Ibnu radhiyallahu anhu, ia berkata, melarang, ya. Melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah SAW. Apa yang dilarang? Anis sighar, yakni pernikahan sighar. Sighar, apa itu sighar? Disebutkan antuzawwaja rajulu ibnatahu ala aywajaha al-haq ibnatahu. Jadi nikah sighar itu adalah seseorang menikahkan putrinya kepada orang lain
dengan syarat orang itu menikahkan putrinya kepadanya. Nah, ini sinetron aja, tapi ini dulu terjadi, dan ini akan terjadi di beberapa tempat karena ini hadis Rasul akan terjadi sepanjang zaman, gitu ya. Dan itu dilarang, jadi nah Rasul. Jadi kemudian walaisa bainahuma shalah, ya, dan tidak ada mahar di antara keduanya, itu tidak dilarang dan tidak ada maharnya. Hadisnya adalah tadi tentang pengharaman pernikahan sighar. Namun jika mereka menyebutkan mahar, maka pernikahan itu sah jika bukannya untuk agama pertama. Baik, baik. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya seorang gadis itu boleh menentukan, ya. Artinya bisa menolak keinginan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna jahiyatu bikr, ya, ada seorang gadis, ya, ada seorang gadis, ya, dia menemui atatin Nabi SAW, Nabi Rasulullah. Pada kalau kemudian dia bercerita apa yang diceritakan, anna ambaha jawajaha wahya kariha, ya, ya Rasulullah, ayahnya dia menceritakan ayahku menikahkanku dengan seorang yang tidak aku sukai. Ya, kemudian maka Rasulullah fahajjarahullah, ya Rasulullah, maka Rasulullah, ya, memberikan hak kepadanya untuk memilih, artinya lanjut atau selesai. Ya, artinya Rawal Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan ini cacat, ya, secara mursal, ya. Baik, hadisnya adalah dalil tentang pengharaman pemaksaan yang dilakukan oleh bapak kepada perempuannya yang gadis untuk menikah, dan para wali selainnya untuk juga lebih dilarang, apalagi bapaknya nggak boleh. Kemudian al-Khair berkata, janda yang sudah balik tidak boleh dinikahkan oleh bapak. Janda yang sudah balik tidak boleh dinikahkan oleh bapak dan yang lainnya kecuali dengan keduanya, menurut kesepakatan para ulama, kecuali orang-orang yang menyimpang. Siapa yang menyimpang? Janda yang sudah tadi mengalami kecelakaan, maka dia harus dinikahkan dengan yang berzina, dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1019. Wa'an Al-Hasan, dari Al-Hasan An-Samurah, dari Samurah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dari Muhammad SAW. Allah beliau bersabda, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan, ya, wanita yang mana saja yang dinikahkan oleh dua orang laki, maka akad yang sah adalah yang dilakukan oleh wali pertama. Fa'iyal awal minhuma, ya, dari keduanya. Ada yang dilakukan wali pertama dari keduanya. Hadisnya menunjukkan bahwa jika dua orang wali melakukan akad pernikahan untuk satu orang perempuan, maka akad yang sah adalah yang dilakukan yang pertama di antara keduanya. Baik akad yang kedua sudah dilakukan persetujuan atau belum, ya. Dan jika dua akad itu terjadi dalam satu waktu, maka keduanya batal. Jika seorang perempuan kemudian tidak berhubungan suami istri selama berapa bulan? 4 bulan. Nah, tanpa ada kabar, maka itu bisa mengajukan ikatan cerai dan itu sah. Tidak otomatis, kan? Makanya dengan bisa disami si batal ini, ya. Kalau si batal ini batal ini, kalau si batal ini artinya dalam perkembangannya hukum pernikahan di Indonesia hanya dimunculkan dalam buku nikah yang disebutnya sirotak. Jika dalam potong itu terus tidak ada nafkah dan batin, kemudian sang istri mengajukan cerai dengan bayar Rp1.000, jatuh. Walaupun faktanya sulit. Misalnya seorang suami dan istri yang baru menikah sudah melakukan zina, kemudian si suami pergi bekerja dan tidak ada kabar sampai 3 bulan kemudian si istri ini bisa mengajukan gugat cerai atau gimana, kemudian nanti dibawa oleh saudaranya misalnya atau itu kemudian dinikahkan lagi. Ini
bisa nggak sebelum ada apa? Dari istri pertama, dari suami pertama. Baik, jadi Bapak, kita harus combine ya, kombinasikan antara hukum agama dan hukum positif, pengadilan agama maksudnya, dan pengadilan sipil ya, pengadilan agamanya di mana itu lagi ada satu aturan, ada sikap tafsir namanya, dan manakala suami itu 2 tahun berturut-turut tidak berikan harta lahir maupun batin, kemudian sang istri tidak terima, dia lagi mengajukan gugatan cerai dengan bayar Rp1.000, 1.000 rupiah maka jatuh salah. Nah, kalau itu benar sudah dilakukan, gimana kalau di negara kita atau sampai keluar surat sudah bercerai selagi belum keluar, itu kalau tapi secara hukum agama itu sudah boleh. Artinya karena masih semuanya si istrinya ini juga ada walinya yang lain misalnya, dan sebagainya, kemudian saya pada perkara itu dia ditawari untuk menikah dengan laki-laki lain, ada yang berbeda. Ini banyak kasus seperti itu. Baik. Berkaitan dengan hartanya, misalnya si suami meninggalkan rumah itu semula milik suami, tapi setelah perkawinan dia menjadi berusaha sama itu kalau sudah cerai gimana bisa perkawinan? Jadi Bapak, kalau itu yang kemarin nggak tahu sudah sempat ini. Jadi kalau itu yang mengajukan gugatan cerai adalah sang istri, ya, itu maka tentunya sudah dia tidak punya hak untuk mendapatkan harta suami. Bapak Ibu, yang hadis yang ke-1020 ini kalau itu seorang budak misalnya, dan ini harus izin terhadap tuannya ya. Baru kalaupun dia tidak izin dengan tuannya, maka itu disebut dengan zina. Saya pikir ini cukup. Ini ya, sampai sekarang sudah tidak lagi terjadi. Kemudian yang lebih penting, ya ini di hadis yang 1021. Ini non saya ini saya sudah sempat dapat pertanyaan dari teman-teman kita. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala beliau bersabda, la yujma, ya, jangan kalian mengumpulkan bainal mar'ah wal amatiha, katanya, yakni seorang perempuan dengan bibinya. Ya, jadi tidak boleh dikumpulkan atau dimadu antara seorang perempuan, istri mungkin ya, dan bibinya. Wala bainal mar'ah wa khamatiha, baik itu dari pihak ayah maupun perempuan dari pihak ibunya. Jadi bibi dari saudaranya, saudara itu tetap tidak boleh. Terus kita jadi hadisnya adalah dalil tentang pengharaman mengumpulkan dalam pernikahan antara orang-orang yang disebutkan tadi. Dan ini adalah ijma, ya, ijma dari pendapat seluruh ulama. Pada hari itu ada yang mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam kalangan hari ini. Ternyata begitu ditelusuri, yang berpendapat bahwa itu boleh adalah sekte Al-Khawarij, ya. Misalnya Al-Khawarij yang mengandalkan logika. Baik, kemudian yang berikutnya 1022 yakni larangan untuk menikah di kondisi ikhram, ya. Tidak boleh menikah di kondisi ikhram. Walaupun sempat ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Ibunda Maimunah dan kita masuk pada nikahnya seorang yang berzina, ya. Yaitu menguatkan apa yang disampaikan Profesor ini. Dan kita masuk pada hadis yang 1032, nikahnya seorang yang berzina, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah SAW, la yanihuz zani al-majdu illa mislah. Ya, jadi Rasulullah bersabda, orang yang berzina yang telah dihukum cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia. Ya, sama lagi, orang yang berzina yang telah dihukum cambuk dia karena laki-laki ini belum pernah menikah, ya, maka dia hukumannya adalah cambuk. Karena kalau sudah pernah menikah maka hukumannya adalah rajam. Maka tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia, sama-sama berzina.
Ya, hadis ini penjelasan. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu haram dinikahkan dengan seorang laki-laki yang jelas melakukan perzinahan. Sama lagi, hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu haram dinikahkan dengan seorang laki-laki yang jelas melakukan perzinahan. Boleh jadi persifatan yang terakhir di hukum campur itu adalah berdasarkan keumuman. Demikian juga laki-laki haram menikah dengan wanita yang berzina yang jelas berzinahan. Hadis dengan firman Allah dalam surah An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir az-zani, ya, laki-laki berzina la yankihu, tidak boleh mengawini atau dinikahkan illa zanya, melainkan dengan perempuan berzina, au musyrikatan, atau perempuan musyrik. Jadi kalau dengan perempuan musyrik ya, wazanyatun, dan perempuan yang berzina la yankihuha, tidak boleh dinikahkan atau dikawinkan illa kecuali zanin, laki-laki berzina, au musyrikan atau musyrik, wa hurma dzalika mu'minin, ya, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ini jelas sekali dalam Al-Zina hadis terakhir. Ya, ini hadis ke-1033. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, tolakol rajulun imratus salasa, ada seorang laki mentalak istrinya 3 kali. Ya. Fatazawwajaha rajul, lalu wanita itu dinikahi laki-laki lain. Tsumma talaqaha qabla ayyadkhula biha, laki itu kemudian menceraikannya sebelum mengkawininya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Fa'arada zawjuha ayyatazawwaja, ternyata suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali. Maka Rasulullah SAW, ya, maka masalah tersebut ditanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la, tidak boleh. Hatta yadhuqa illa kham min usailatiha ma'al awwal, ya, tidak boleh sampai suami yang terakhir tadi itu merasakan manisnya atau menyetubuhi perempuan itu sebagaimana dirasakan oleh suami pertama. Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hafiz ya hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma salli wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walahilna jannatan wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.